Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk pelajaran tarikh kali ini. Kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kanak-kanak. Setelah dari masa Nabi Isa alaihissalam, masyarakat Arab kembali kepada kondisi jahiliyah. Kemaksiatan seperti berjudi, minuman keras, permusuhan antar suku dan golongan telah menjadi hal yang biasa. Masyarakat seperti itulah yang disebut dengan masa jahiliyah atau zaman kebodohan. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang rasul yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan tahun gajah. Disebut tahun gajah karena pada saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh raja yang dari Yaman, yaitu bernama Raja Abraha. Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Kenapa Raja Abraha ingin menghancurkan Mekah? Dikarenakan Raja Abraha iri karena Ka'bah lebih sering dikunjungi oleh masyarakat daripada gereja yang ia bangun sangat megah di kota Yaman. Namun atas izin Allah SWT, pada akhirnya Abraha dan seluruh bala tentaranya binasa, dihancurkan oleh Allah melalui utusan tentara, yaitu yang berwujud sekelompok burung ababil yang membawa batu kerikil yang sangat panas dari neraka. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah meninggal dunia ketika Muhammad masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Aminah. Usia kandungan beliau atau usia kandungan ibu Aminah baru menginjak usia 6 bulan. Setelah Muhammad lahir, kemudian diasuh dan dipersusukan atau disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah Sa'diyah. Muhammad hidup bersama Halimah Sa'diyah sekitar 4 tahun lamanya. Masa kecil Nabi Muhammad SAW penuh dengan cobaan. Pada usia 6 tahun, Muhammad sudah tidak punya kedua orang tua. Ibunda Aminah meninggal dunia dalam perjalanan pulang setelah berziarah dari makam ayahnya Muhammad, yaitu dari makam Abdullah di Yathrib yang sekarang bernama Madinah. Ibunda Aminah meninggal dunia di Abwa, yaitu daerah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Setelah Aminah meninggal, kemudian Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ujian demi ujian hidup Muhammad SAW terus silih berganti. Namun hal itu tidak membuat Muhammad larut dalam kesedihan. Muhammad yang masih kecil selalu tegar menghadapi ujian, bekerja keras, amanah, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Tanda-tanda kenabian ini telah tampak pada diri Muhammad pada waktu masih kanak-kanak atau waktu masih kecil. Saat pamannya Abu Thalib mengajak Muhammad yang masih kecil berdagang pergi ke negeri Syam. Ketika itu Abu Thalib bersama Muhammad tiba di Syam. Mereka bertemu dengan seorang rahib atau seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Bukhairah pun takjub
Sambil memegang tangan Muhammad, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam, dan ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Begitulah kata rahib. Dia berpesan kepada Abu Thalib agar kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya, karena sang rahib khawatir akan gangguan dan ancaman dari pihak orang-orang Yahudi yang hendak mencelakakan Muhammad. Demikianlah tadi kisah singkat tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad di saat waktu masih kecil sampai usia sekitar 12 tahun yang diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Antara lain, kita harus tetap tegar menghadapi ujian, bisa bekerja keras, amanah, dan selalu sabar dalam menghadapi segala ujian. Terima kasih anak-anakku. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.